Haleluya. Dan silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Kita mau bangun budaya sekarang setelah amin. Jangan keburu duduk. Kita tepuk tangan dulu. Karena biar nama Tuhan yang kita permuliakan. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Boleh lihat kanan kiri, toleh kanan kiri, katakan ojo turu lo ya. Jangan tidur ya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita dan saya bersyukur hadirat Tuhan senantiasa kuat di tempat ini sehingga mujizat Tuhan selalu dinyatakan di tempat ini. Amin. Dan mari sama-sama kita melihat bagian firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya percaya sampai detik ini bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat Tuhan dinyatakan karena firman Tuhan berkata apa? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, saya jelaskan dulu di sini kasih. Saudara pernah dengar ayat Alkitab berkata Allah adalah kasih? Nah, di sini berkata bahwa kasih yang sejati, sumber kasih, agapau, yaitu Allah, tidak berkesudahan. Ayat yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya? Ayat yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat yang 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara, kita adalah gereja yang percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Yang percaya katakan amin. Hari-hari ini saya banyak melayani dalam mujizat kesembuhan, pelepasan dan pengusiran. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor Yoel apa rahasianya? Saya katakan gak ada rahasia-rahasiaan, saya katakan tambah jam doa dan hati kita melekat dengan Tuhan. Tetapi saya mau katakan satu, yang banyak orang mungkin tidak bisa lakukan yaitu apa? Konsisten. Banyak orang ngomongnya besar, tapi gak bisa melakukan. Tetapi hari Tuhan mencari yang konsisten. Tuhan mencari yang mau. Hari ini saya banyak tambah jam doa, saya jam 3 saya bangun, saya berdoa berlutut di kaki Tuhan. Saya minta hati saya melekat dengan Tuhan. Sebab itu penting sekali. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Harus bayar harga. Harus siap untuk berkomitmen. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, Pastor saya sering lihat YouTube Pastor. Dan Pastor beberapa waktu impresi Roh Kudus begitu kuat. Saya penasaran gimana Pastor kita bisa dengar suara Tuhan. Saya jawab, secara audible saya tidak mendengar suara Tuhan. Tetapi dari hati kita, ketika hati kita melekat dengan Tuhan, maka kita tahu apa yang Dia mau. Maka kita tahu apa yang Dia ingini. Karena hati kita melekat. Selalu digambarkan jemaat dan Tuhan itu digambarkan yaitu adalah mempelai. Mempelai Kristus. Kita adalah umatnya, kita adalah mempelai Kristus. Nah ketika saudara menikah, saya menikah ini tahun keempat saya menikah. Semakin saya tiap tahun saya mengenal istri saya gak perlu ngomong, saya tahu apa yang dia inginkan. Itu loh, intim namanya. Betul? Ketika dia cuman, oh saya tahu dia mau ini. Ketika dia, oh saya tahu dia mau ini. Ketika dia gak perlu ngomong, dia melirik, set, oh saya tahu dia mau ini. Loh iya. Karena intim, lo sama. Kalau saudara melekat dengan Tuhan, saudara akan tahu apa maunya Tuhan. Betul. Dan ini bisa dialami semua, gak cuma hamba Tuhan. Sungguh. Makanya saya selalu rindu, pelayan, jemaat, alami Tuhan, terutama pelayan. Loh kalau pelayan gak ngalami mujizat, bagi saya aneh. Loh kok bisa? Loh kita ini melayani Tuhan, kalau kita melayani lebih, maka saya rasa dia akan lebih memperhatikan kita. Saya melihat di tempat ini jemaat kemarin hari Minggu mujizat langsung instan terjadi. Yesterday Revival kemarin juga mujizat terjadi. Sebab itu saya mau ngadakan KKR mujizat kesembuhan. Boleh ditampilkan 20 Juni. Saudara kalau ada rekan kerabat saudara yang sakit jasmani rohani, saudara boleh datang. Boleh ditampilkan flyernya? Ya 20 Juni. Nah saudara bisa datang. Saya percaya di situ lawatan Tuhan terjadi dengan dahsyat luar biasa. Hari Kamis 20 Juni jam 7 malam. Nah sebab itu saya percaya sampai detik ini mujizat masih terjadi. Dan sampai kapan mujizat terjadi? Sudah dijelaskan tadi di ayat yang ke-9. Boleh kembali, boleh dihilangkan flyernya. Di ayat kita buka lagi di 1 Korintus 13 ayat yang ke-10. Kita buka lagi. Tetapi jika yang sempurna tiba, kedatangan Yesus yang kedua kali, maka segala yang lain yang tidak sempurna
akan lenyap. Bapak Ibu Saudara. Oh, saya bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mau jadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya dia mati dan bangkit. Dan dia naik ke surga. Dahsyat. Dan dia berjanji akan kembali datang yang kedua kali. Nah, apalagi untuk kita bisa mengerti. Kita adalah gereja yang percaya bahwa tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Sebab itu kita terus harus minta. Kalau saudara belum minta, harus minta. Firman Tuhan berkata apa? Ketika kita minta kepada Bapa, kita minta Roh Kudus, maka Bapa akan memberikan Roh Kudus. Sebab itu kita harus minta. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua ya. Ayat terakhir. 1 Korintus 14 ayat yang ke-39. Nah saudara, banyak orang aliran-aliran yang tidak suka dengan aliran kita, mereka akan menggunakan 1 Korintus 14 untuk menyerang kita. Tapi mereka lupa ada satu ayat di 39, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Dan perhatikan kalimat yang terakhir, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Wow, dahsyat. Mereka biasanya pakai yang atas-atas. Oh, kalau ada bahasa roh harus ada interpretasinya. 2-3 orang harus berinterpretasi atau bisa memberikan pengertian, memberikan interpretasi, ya, tafsir, menafsir. Tetapi ada satu ayat yang ditulis oleh Paulus. Bagaimana jangan melarang orang berkata-kata dengan bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh itu roh kita berbicara dengan roh Allah. Saudara jangan remehkan kuasa daripada berbahasa roh. Kalau saudara lemah, berbahasa roh itu menguatkan kita. Kenapa? Membangun roh kita. Kita ini manusia roh. Saudara punya daging, saudara punya jiwa, tetapi saudara punya roh. Nah roh ini bagaimana dia bisa bertumbuh dan bertahan? Maka dia harus berkomunikasi dengan Allah yang melalui bahasa lidah atau bahasa roh. Nah hari ini saya percaya betul Bapak Ibu Saudara, ketika kita dekat melekat dengan Tuhan, maka mujizat itu menjadi hal yang biasa. Jangan fokus kepada mujizatnya, tetapi kita fokus pada sumbernya. Saya percaya saudara, kuasa doa itu masih berlaku sampai hari ini. Orang yang berlutut pagi hari, sepanjang hari dia akan bertahan berdiri saudara. Saudara harus mulai dengan berlutut, berdoa dengan berlutut. Saya selalu mulai pagi saya berlutut, datang saya menyembah lebih lagi. Saya berdoa lebih lagi, kenapa? Karena peperangan bukan melawan manusia saudara, melawan kuasa-kuasa jahat dan roh jahat. Yang seringkali memakai medianya itu manusia. Makanya saudara jaga hati ya, pilihannya cuma 2. Saudara mau dipakai Tuhan atau mau dipakai setan. Kalau saudara nggak dipakai Tuhan, jadinya dipakai setan. Nah hati-hati saudara. Maka dari itu jaga hati, terutama pelayan-pelayan Tuhan. Selalu saya ingatkan, jaga hatimu. Kenapa? Karena ini adalah mangsanya setan. Ya, ini utamanya. Kenapa? Karena kalau nggak sungguh-sungguh dalam pelayanan, saya katakan betul, saudara bisa dipakai oleh iblis, bisa dipakai oleh setan. Ya, karena saudara nggak jaga. Maka dari itu harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan itu artinya apa sih? Artinya kita mau untuk dipimpin dengan Roh Kudus. Artinya ada Yesus dalam hidup kita. Saudara, perhatikan betul, ini sudah akhir dari akhir zaman. Satu nubuatan tentang akhir zaman apa? Akan terjadi pemurtatan besar-besaran. Tetapi saya mau katakan ada satu janji firman Tuhan bahwa ladang sudah menguning dan siap dituai. Artinya apa? Tetapi jiwa-jiwa dalam akhir zaman ini juga akan terjadi lawatan, terjadi tuaian yang besar. Ladang dan tuaian yang menguning. Sampai apa? Pekerjaannya nggak cukup. Maka dari itu pilihannya 2. Kita mau jadi yang murtad, atau kita mau jadi bagian daripada tuaian yang besar itu. Nah bagaimana bisa melangkah ke situ? Ya saudara harus terus melekat dengan Roh Kudus. Firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Bahwa ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Tadi saya katakan, saudara penting untuk berdoa. Ketika saudara berlutut, doa itu saudara bisa berlutut di rumah. Atau di tempat ini saudara mau berlutut bisa. Ketika saudara berlutut, maka sepanjang hari saudara bisa berdiri. Dan apalagi,
Ketika saudara mengangkat tangan, maka apa? Tuhan pasti turun tangan atas saudara dan saya percaya, katakan amin. Iya. Saya melihat betul dahsyat setiap hari minimal satu saya dapat kesadaran, saya selalu bagikan di grup full timer. Bagaimana orang bisa sembuh, bagaimana juga kemustahilan justru bisa terjadi apa? Ada seorang, saya tutup dengan kesaksian ini sebelum kita akan datang ke hadirat Tuhan. Ada seorang yang WA saya, Pak, ini mustahil Pak, tapi kok jadi mungkin? Loh apa? Saya ngelamar kerja di sebuah bank. Harusnya, menurut waktu, harusnya ini enggak seperti ini Pak. Agak lama saya diterimanya. Lah kok sebelum 1 bulan, saya sudah diterima kerja di bank itu. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya apa? Percepatan pelipat gandaan. Dan ini hanya bisa dialami oleh orang yang percaya. Kalau nggak percaya ya sudah nggak bisa mengalami. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang sanggup, yang mampu bekerja di atas kemustahilan.